شرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان يستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, alhamdulillah kita bertemu kembali tanggal 11 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dan taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk kepada ad-darsus tasi, pelajaran ke-9 fi syurutis shalah, di dalam syarat-syarat salat, yaitu syarat sah salat. 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin libur karena di Gresik, yaitu syarat wajib salat. Ya, kalau syarat wajib berarti kita harus tahu dulu syarat itu
ya yang ya kita sama-sama tahu setiap kita mau kerja ada syarat-syaratnya. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, maka nggak bisa nggak masuk kerja gitu. Nah, kalau syarat sah sholat nanti akan dibahas. Syarat wajib yaitu kita tahu akil balik, kemudian Islam udah pasti. Jadi kalau orang di luar Islam nggak ada kewajiban dia. Anak masih kecil, masih umur 5 tahun, atau orang gila, jangan disuruh, kita yang gila. Karena nggak wajib. Nah itu syarat wajib sholat. Sekarang syarat sah sholat. Ini buat yang sudah wajib. Nanti kita semua nih, kalau melakukan, maka sah syarat-syarat tersebut. Tinggal masuk ke dalam rukun nanti. Ya, apa itu syarat? Nah, di sini syarat sah sholat. Aila tasihus sholatu illa idza tawaffarat hadhihi syurut min bidayati sholat hatta nihayatiha wahyas, ya. Yaitu ada syarat-syarat sholat di sini sittatun, ada 6. Ya, kita tulis dulu. Ini kita belajar ya, bukan ceramah. Kalau ceramah kan nggak pakai nulis. Ya, syarat-syarat sholat. Maafin tulisannya jelek, jarang nulis bahasa Indonesia. Syarat-syarat sholat, ya, maksudnya syarat-syarat sahnya sholat 6. Yang pertama akan kita bahas. Apa itu syarat? Syarat itu yang tidak sah sholat, ya kan, syarat sholat berarti sholat tidak sah kecuali harus memenuhi yang 6 tersebut. Dari mulai permulaan sholat sampai selesainya sholat. Adanya sebelum sholat. Kalau rukun di dalam sholat, apa rukun? Mulai dari takbir, ya, takbiratul ihram sampai salam itu namanya rukun. Rukun itu rangkaian di dalamnya. Kalau motor namanya apa itu? Spare part itu ya, rangkaian-rangkaiannya. Ya, ban yang nggak ada nggak jalan juga. Nah, tapi kalau syarat-syarat, ya itu tadi ada SIM, ada STNK, ya, memenuhi sebelum kita berkendaraan kita mesti punya. Sampai kapan? Ya sampai selesai berkendara. Jangan megang SIM doang kemudian ditaruh, kita jalan, ya, nggak bisa juga. Ya, seperti nanti misal contoh menghadap kiblat. Sebelum sholat kita udah menghadap kiblat. Sampai kapan? Sampai selesai sholat. Sebab ketika di tengah-tengah kita berpaling dari kiblat, batal. Paham di sini semua? Ya, jadi syarat ini adanya di luar sholat sampai selesainya sholat. Kalau di dalam bahasa fikihnya yaitu yang mana yang dimulai dari permulaan sholat sampai selesainya sholat, ya, itu namanya syarat. Di sini dikatakan sampai 7, ya, cuma di kitab yang kecil aja yang mudah ada 6, ya, biasa suka potongan yang sama. Ada yang mengatakan rukun sholat 13, ada yang mengatakan 17. Sarwah keneh ibanya roti 1 kilo dipotong 7 sama 1 kilo dipotong 5, dipotong 3, dipotong setengah, sama aja, yang penting kadarnya ada 1 kilo gitu. Yang 17 tumak ninahnya dipisah-pisah, sujud tumak ninah, ruku tumak ninah dipisah. Tapi kalau yang 13 sujud, ruku, di antara bangun tidak tumak ninahnya 1 disebut, itu aja sebenarnya, ya. Jadi jangan berantem, oh belajar sama Ustadz ini segini, yang ini berantem, dua-duanya benar. Yang sekarang kan zaman sekarang berantem dua-duanya salah. Yang berdebat orang bodoh, ya. Permasalahan puasa berdebat, tanya puasa gak kagak. Itu kan yang repot zaman sekarang, ngamalin kagak tapi berdebat. Baik, pertama yaitu syarat sholat yang pertama yaitu ma'rifatu waktiha, mengetahui waktunya. Kalau di sini dikatakan duhulul wakti, masuk waktu, itu syarat sholat masuk waktu, atau sama aja, ya, ma'rifatu waktiha, mengetahui waktunya. Kita tulis yang mudah aja dah, masuk waktu, ya. Ini masuk waktu. Dia harus mengenal masuk waktu. Dari mana? Bisa dari adzan, ya, bisa dari dia melihat matahari,
atau dia melalui orang yang sigoh yang bisa dipercaya, tanya bini, kita nggak dengar adzan, yang udah masuk waktu belum? Kata bininya, udah bang, gitu ya. Kok baru jam 11? Nanya apaan nih? Nanya adzan, ikut tukang bakso. Ya otaknya makan. Ya, jadi masuk waktu. Kalau dia sholat belum waktunya masuk, jam 11 dia udah takbir sholat, nggak lama kemudian dengar azan, baru masuk tuh. Ya sebenarnya azan tandanya panggilan sholat, ya cuma kan pas masuk waktu dia azan. Wah, ternyata dia nyolong duluan, nyolong setar, maka tidak sah. Ada lagi kasus apa? Jam di musola salah, terlambatan 1 jam, terlambat 1 jam. Misalnya harusnya udah masuk jam 5, kita gampangin aja dah ya, sekarang jam 5 kurang seperempat, jam 5 misalnya sholat masuk waktu subuh. Ya, ini karena waktu kita nanti beda lagi. Kalau ngomongin waktu memang ribet juga. Kalau yang dengerin orang di Gresik, wah Habib salah tuh, jam 4 seperempat masuknya, beda kali 20 menit. Ya, makanya hati-hati kalau jalan-jalan ya, keluar kemana gitu, jangan liatin waktu Jakarta, masih santai baru jam 5. Padahal dikit lagi suruh habis tuh. Itu baru di situ. Bagaimana kalau kita sampai ke Bali, apalagi makin ke timur. Tapi kalau arahnya ke barat sampai ke Aceh, nah itu malah bisa jam 6 baru subuh. Seperti kita kalau lagi nonton televisi lagi waktu puasa, nah kan kelihatan tuh, wah udah buka puasa, kita main buka aja, dia nggak lihat waktu Jogja. Matanya remeng-remeng lihat Jakarta. Nah kita udah kenyang, udah lagi ngerokok, udah ngopi, baru masuk waktu Aceh tuh. Ya, berarti subhanallah di sini artinya Pak, orang sholat nggak pernah berhenti menghadap Allah, berjalan tuh tiap detik terus berjalan, azan pun nggak pernah putus. Maka ketika satu makhluk pun dari umat Islam yang mengenal Allah nggak nyebut lagi kata Allah Ta'ala, ya seperti sholat ada kata Allah kan, Allahu Akbar, kiamat terjadi. Berarti semuanya orang-orang apa? Rusak. Ya, jadi jangan ada ngalamin kiamat ya. Nanti kalau hari kiamat kita musuh ini pasukan Dajjal semua. sisa-sisanya ya. Nah, nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang ini orang sholat nih. Ya, sholat. Setelah setahun dia sholat, dia baru ngeh. Tahu Betawi, baru ngeh. Baru tahu kalau jamnya salah. Itu bagaimana tuh kodoknya? Ini permasalahan kan? Ya kalau baru 2-3 hari mending. Ini setahun. Masa ngulang setahun? Cukup kodoknya sekali. Kenapa prosesnya sekali? Karena yang salahnya itu di akhir. Ini. Dia kan salah tuh. Dia sembahyang subuh. Kan nggak sah. Berarti kan dia ngutang ibaratnya. Satu. Subuhnya belum dihitung. Tuh subuh yang sebelumnya ya taruh deh kodok yang duluan. Nah, ketika besok dia subuh, itu gantiin yang sekarang nih, yang salah. Paham nggak? Yang hari ketiga gantiin yang kedua, yang keempat gantiin yang ketiga, yang kelima gantiin yang keempat. Terus begitu. Nah, di akhir dia baru ingat, ya gantiin yang belakang, yang terakhir. Tuh, paham nggak? Nggak sia-sia. Ya, dosa nggak dosa, kan nggak tahu. Kalau disengaja dosa, nggak boleh. Atau ngundurin waktu subuh udah habis. Makanya ketika kodok kapan aja nggak jadi masalah. Kalian lupa nih tadi sholat subuh lupa, ingatnya sekarang. Udah kemarin pembahasan itu ya, masalah lupa dan tidur, nggak jadi dosa. Itu namanya a'dzarus sholah, halangan atau dispensasi ya. Orang yang ada halangan, lupa makan aja lagi puasa, lupa sebakul kita makan, nggak batal, lupa. Ya, bisa nggak? Bisa aja. Ini kan manusia lupanya ada yang separuh, ada yang setengah, ada yang full. Berjima sama istrinya, nggak batal, lupa, bener lupa. Itu antara dia sama Allah. Batal nggak? Nggak batal, lupa. Tidur mimpi, berjima sama istrinya, sekalipun maaf, dia berjima sama perempuan yang dia nggak kenal, bukan istrinya. Haram nggak? Nggak haram.
tidur. Batal nggak? Nggak batal. Terusin puasanya, tinggal mandi wajib. Ya. Sekarang kejadian nyata, lupa sama istrinya, nggak batal, 3 game lagi. Misal, kayak nambah, lupa. Subhanallah. Ya, manusia itu mahalul khotok wan sian, tempatnya lupa dan salah. Ya, nggak dosa. Ketika ingat berhenti, dia lagi makan sagon, tuh lagi makan sagon dari ingat, ya, tanggung minumnya serat, batal tuh dia ingat, ya. Nah, makanya etikanya nanti kita bahas tuh masalah puasa kan mudah. Etikanya ketika orang makan kita tahu nih, misalnya dia orang lupa, jangan dikasih tahu dulu, suruh minum dulu. Nah, udah baru kasih tahu. Nah, orang lagi makan, apalagi lagi begitu dikasih tahu, diingatkan. Ketika ingat haram ditelan, dia udah tahu. Kesian, apalagi nyangkut di mulut. Makanya biar bijak, minum. Apa sih lu lagi makan, minum dulu, minum. Udah minum dah. Puasa. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau dia sengaja ngajak lain lagi itu. Ya, itu babnya udah dosa dia sama Allah Ta'ala. Ini kita lagi bicara kalau dia lupa. Tuh, lupa ya, dapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, kalau jadi dosa gitu, waduh, yang nggak lupa aja banyak dosa kita. Apalagi ditambah lupa, wah, numpuk dah. Ya, istighfar lupa mulu gitu. Ya, ingatnya memaksiat. Allah Ta'ala karim, Allah karim. Nah, jadi ya, kalau lupa tuh yang tadi permasalahannya masuk waktu, ya dia salah, itu jadi kodok cuma sekali doang. Nah, jadi yang pertama masuk waktu. Yang kedua, wasani toharotul badan wasaub wal makan anin najasah. Yang kedua yaitu toharoh, yaitu dia suci. Ya, dari apa? Suci badan, pakaian, tempat. Makan itu toharo badan saubat makan anin nasacah dari najis. Nah, ini perlunya belajar ya di dalam ilmu air, biar tahu mana yang najis tidak dan harus disucikan. Baik, yang kedua suci badan, pakaian, tempat dari najis ya. Kalau syarat nggak selalu harus sama, artinya nggak berurutan, yang mana aja duluan nggak jadi masalah, yang penting terpenuhi yang 6 ini. Misalnya ada nulis ustadz atau apa, ini masuk waktu di nomor 7, nomor 6, masuk menghadap kiblat ditaruh yang pertama, nggak jadi masalah. Kalau rukun harus berurutan, rukun wudhu, rukun sholat harus berurutan, nggak boleh diacak-acak. Maka terakhir ada kata tertib di situ, nggak boleh diacak-acak. Tapi kalau model begini nggak pakai ada tertib, ngacak-ngacak aja masalah. Yang penting syaratnya harus terpenuhi. Kayak itu dikasih syarat-syarat ya, harus pakai pici hitam misalnya, ya pakai dasi, pakai sepatu, pakai ini, ya udah nggak berurutan, nggak jadi masalah. Yang penting semuanya syaratnya terpenuhi. Kalau ada 100 terpenuhi. Alhamdulillah. Syarat dalam sholat sedikit, cuma segini, yaitu suci dari najis, ya, suci dari najis pakaian, badan dan tempat. Apa yang dikatakan pakaian? Pakaian seluruh yang kita pakai, ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perempuan apanya tuh? Mukenahnya, bukan mukenahnya aja yang dipakai di dalamnya, maaf, kutangnya, celana dalamnya, lebih banyak perempuan. Pakaian dalamnya, singletnya, apa, laki begitu juga. Apalagi itu yang dibawa, ya, dompetnya, selampainya, apa aja pokoknya yang ada di seluruh yang dipakai. Kemudian apalagi masuk badan. Sekarang pakaiannya bersih semua, badan bisa kan ada najis. Dan tempat, yang mana tempat ini yang bersenderan, yang bersentuhan sama pakaiannya atau badannya. Karena bisa jadi itu di tempat yang susah cari tempat, ternyata di depan nanti ada tai, jangan disujudin yang tainya, ada dikolongin aja gitu ibaratnya.
misal ditutupin kok koran, jangan enti muka buaran teh kebo ya. Nah, itu terjaga kita dari harus suci dari najis pakaian, badan dan tempat ya. Badan tuh tohir ya, badanil musolli, suci badan yang sholat. Yasmulu, meliputi dahilal anfi, termasuk yang di dalam hidung, wal fam, mulut, wal ain, mata. Kalau kuping nggak masuk, yang di dalam perut enggak, karena perut dalamnya najis, ada tai di dalamnya ya, ada darah, kalau keluar najis ya. Di dalam masalah kesucian dalam najis ini ya, harus suci dari najis ini di dalam sholat. Misalnya orang sholat, lau sholat fi saubihi, apabila orang sholat pada pakaiannya, au badanihi, atau di badannya, najasatun, ada najis, lam ya'lamha, dia nggak tahu ya, dia nggak tahu, au alimaha, atau dia mengetahuinya. Kalau nggak tahu, dia kemudian selesai sholat ada cicak ulang, atau dia tahu ada najis di pakaiannya atau di badannya, summa nasya, kemudian dia lupa. Kalau tadi pakaiannya kok kotor, ada najis, dilupa dipakai buat sholat, sarung. Wasolah, kemudian dia sholat, biha, pada itu pakaian yang terkena najis atau badannya, watadzakkaro, dan dia ingat kemudian, wajabat alaihil i'adah, maka wajib atasnya mengulang itu sholat. Jangan pakai akan gue udah sholat, jangan begitu. Kecuali gue belum sholat, gue ingat kopiah gue tadi diberakin burung ya, itu sih udah ketahuan. Ini sekarang kadang-kadang orang berpikiran gue udah sholat. Jangan, tetap ketika udah sholat udah tahu ada ini, yuk ulang, karena kalian pada saat itu sholat dalam keadaan bawa najis ya. Kemudian la tasihu sholatu man qabado biyadihi torofa hablin mutasilin binajasin. Tidak sah sholat orang yang menggenggam dengan tangannya ujung daripada tali yang bersambung dengan najis. Misalnya lagi musim kambing ya. Nah, kambing kan maaf najis, bukan kambingnya najis, dia bawa najis. Kambing cebok nggak? Kambing cebok nggak? Nggak cebok kambing. Ya, nah itu permasalahan kecil. Nah, ini contoh hewan dulu. Ya, sesuatu yang najis ya, apapun. Nah, itu kan diikat pakai talinya yang dipegangin. Kambingnya takut hilang ya, takut tukang kambing nih lagi sembahyang. Tukang kambing ya, ikat di luar takut diambil orang. Di sembahyangnya dekat kambingnya dipegangin. Tuh, dia sembahyang atau diikat di pinggangnya. Dia kan bersambung tuh. Dia sholat, maka tidak sah ya. Wa illam yataharrak biharakati, sekalipun nggak bergerak dengan gerakannya orang yang sholat tuh nggak bergerak tuh kambing, nggak boleh. Kalau bergerak seperti ini nih pici, kita bergerak ikut nggak bergerak, kita bergerak pakaian kita ikut. Ini kambing nggak bergerak, kita di sembahyang dia nggak ikut ketarik enggak, tapi batal, artinya nggak sah sholat kita. Kenapa? Karena menyambung itu najis. Sama halnya, kenapa ya? Ingat nggak kalau orang-orang tua dulu, anak kalau belum sunat jangan dibawa ke masjid. Ya gitu, sebenarnya sih nggak apa-apa dibawa ke masjid, penting dijaga. Yang dikhawatirkan kan dia kan kalau belum sunat kulubnya najis, paham ya? Anak laki, orang perempuan juga alhamdulillah tahu. Kalau belum sunat kan ada kulubnya, makanya orang Islam wajib tuh laki-laki sunat. Kalau kagak sampai gede sama, maaf nih, orang kalau nggak sunat orang laki ya sampai gede berarti kan batangnya gede. Nah kulubnya juga tambah gede. Kalau kita lihat anak kecil, batang kita ya begitu tuh kalau nggak sunat. Itu najis dalamnya. Makanya kenapa disunat? Makanya kelihatan tuh helmnya biar bersih. Makanya harus benar-benar, karena paling banyak azab di dalam kubur masalah kencing kata Nabi. Makanya orang Islam biar apik, bersih. Dengan kebersihan kan buat istrinya jadi bersih. Nah kalau nggak sunat kotor, banyak najis. Kalau dia nanti punya istri juga jadi kotoran. Nah sekarang kita bicaranya masalah sholat. Nah berarti dinampung najis.
Nah, paham di sini? Nah, sekarang punya anak, kenapa orang dulu tuh apik banget, yang dibawa? Ya takutnya dulu bukan nggak dibawa di masjid, takutnya kan anak belum sunat, kulubnya masih najis, apalagi sekarang pakai pempes, oh udah kencing kemana-mana, pempes kan najis karena udah kena kencing, dibawa tuh anak nginjek bapaknya, apalagi gendong, bawa najis. Jangan disamain dengan Sayyidina Husin, Sayyidina Hasan waktu digendong sama Rasul, beda. Satu Rasulullah lebih tahu cucunya, ya, dan beda kelas sama kita. Kalau kita anak kita kan meper kemana-mana, jangan disamain. Nah, dibawa tuh namanya bawa najis, sama juga, bukan anak kita najis, bukan, tuh anak bawa najis. Nah, kita gendong, sama aja. Nah, makanya kalau sembahyang nanti kapan-kapan, misalnya lagi Anda pernah melakukan sembahyang, bukan sembahyang yang pakai sujud ya, sembahyang sholat jenazah, kan kita nggak pakai sujud, nggak pakai ruku tuh, keadaan penuh ulama yang meninggal, akhirnya kita pakai sendal di jalanan ikut. Nah, itu sendalnya kita buka, kita diri di atas sendal. Tapi kalau kita pakai sendal, bawa najis. Paham tuh ya? Baik sendal jepit atau sepatu, tuh ke bawah namanya. Nah, makanya copot. Kita udah punya wudhu nih, kita injek tuh, ya, karena ada di bawah najis, ya, itu nggak apa-apa tuh. Ya. Tuh. Ya, layadur wujudun najis tuh, tidak mengapa adanya, tidak berbahaya, arti tidak menjadi batal sholat kita dengan ada najis. Muhadah li badanil musolli, dengan adanya tuh di bawah badan orang yang sholat. Ya, jadi seperti sendal kita injak dia. Ya, karena sama aja kan sendal ini pelapis, walaupun bawahnya ada kotoran. Nah, tapi kalau kita setelah sendal kita atau sepatu kita, itu namanya bawa najis, ya. Kalau memang sendalnya atau sepatunya, ya kira-kira sih sepatu dan sendal kagak bakal bersih, bawahnya, ya, bawahnya. Kecuali di kota Makkah, nanti ada permasalahan tentang kehebatan kota Makkah, ya. Kalau udah pernah umroh, ya udah pernah haji, ya kan, mungkin kalau ngelihat fotonya dah begitu banyak burung, karena nggak boleh dibunuh burung di sana, ya, makanya beribu-ribu itu burung yang namanya burung dara, ya. Cuma dia nggak ada di atas Ka'bah jalan, ya, di atas Ka'bah tuh, ya, subhanallah, nggak ada tuh yang melintas, termasuk pesawat-pesawat bisa jatuh, ya, subhanallah, ya, karena sampai ke aras. Nah itu, tapi yang namanya terbang di masjid banyak, nemuin kotoran-kotorannya. Pas baca kitab Fathul Mu'in, ya, kotoran-kotoran burung, kotoran-kotoran yang ada di tanah haram, di Masjidil Haram, apalagi, ya, itu tidak najis, ya, gitu, subhanallah, ya. Tapi kok di musola kita yang samain, mudah-mudahan kita bisa ke tanah haram, mudah-mudahan kita bisa pergi haji. Satu kali kita hatam di sini, di luar tanah haram, di luar Mekah, ya, di tanah haram ini, di Masjidil Haram yang biasa kita sholat, sama aja 100.000 kita di luar Masjidil Haram. Kita sholat satu kali sholat zuhur sama aja 100.000 di luar itu. Setelah itu baru Madinah 10.000, baru itu Masjidil Aqsa 1.000, Masjidil Haram 100.000. Makanya amal kebaikan itu sedekah 1.000 kali aja 100.000, berapa itu? Ya, 100.000 kali inti berbuat kebaikan, apapun amalnya. Makanya di sana gunakan, bisa hatam Quran, bisa baca ini baca itu, tasbih, sholat tasbih, apalagi sholat 5 waktu udah ketahuan. Ya, beruntungnya tuh. Ya, baik. Ya. Yang keberapa tuh? Suci badan, pakaian, tempat dari najis. Yang ketiga, toharatul hadasain, suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Suci dari dua hadas. Yang ketiga, suci dari dua hadas. Walau sholla biduni toharoh walau nasian lam tasih.
Jikalau orang sholat tanpa adanya kesucian, baik hadas kecil mau apapun hadas, walau nasian sekalipun lupa, lam tasih, tidak sah. Itu udah sholat, ingat nih, belum wudhu, sah gak? Ambil wudhu, sholat lagi. Dosa gak? Enggak dosa, lupa. Tapi kalau sengaja ngajak, haram hukumnya. Haram hukumnya kalian sholat nggak pakai wudhu, ngapain wudhu mulu, ribet banget. Kayak aturan Islam bisa keluar tuh. Ya, meremehkan ajaran Islam tuh, wudhu bukannya Rasulullah lagi yang perintah, Allah. Ya, jadi jangan diremehkan. Wudhu gitu. Ya, ada seorang profesor ilmuwan di Australia tuh masuk Islam ya karena wudhu. Kenapa? Karena itu terapi. Dari apa? Muka yang diterapi itu sel-sel dan sebagainya. Silakan ada, cari aja ya seorang profesor ilmuwan yang masuk Islam karena masalah wudhu. Ya, lihat ajaran Islam. Sekecil apapun sunnah dari Nabi Muhammad SAW itu memberikan keberuntungan, kebahagiaan kita dunia di akhirat, apalagi yang wajib dari Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia. Yang Allah perintahkan udah sami'na wa ta'na. Ya pasti, bukan hanya akhirat, kebaikan dunia aja udah kasih. Jadi bukan kita sholat tahajud di tengah malam, kemudian nanti surga, bukan itu aja di dunia kita. Udah diteliti, kenapa kita tuh sholat tahajud bagus? Karena waktu jam 3-an, jam 4-an itu lagi cakepnya, lagi produksinya paru-paru dan ini. Itu setelah banyak dokter meneliti. Ya, kenapa kecil kencing disuruh tuh jongkok, bukan di diri, karena kalau diri mengakibatkan begini, minum akan mengakibatkan begini kalau diri, penyakit jantung, silakan. Ya udah banyak sekarang, udah ada gitu-gituan, boleh deh kalau lihat Google. Ya, Mbah Google, boleh, tapi kalau ilmu jangan. Takutnya sembarangan. Ya, tapi kalau ilmu-ilmu dunia, ya silakan, apalagi yang mencakup kenapa, ternyata luar biasa. Kenapa? Najis anjing dan babi didahului dengan tanah, kita pakai campur tanah. Silakan. Ya ternyata tanah itu menghilangkan kuman yang tidak bisa hilang tuh kuman anjing dan babi kecuali dengan adanya tanah. Ya, jadi subhanallah. Ya, jadi nggak ada tuh ajaran Islam sia-sia. Bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat udah pasti. Ya, jadi bukan cerita dunia, cerita akhirat aja dunia. Makanya itu amaliyahnya, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, bagaimana kalau kita tadi sholat tanpa adanya wudhu? Kalau lupa, kalau nggak lupa, haram sengaja ngajak. Lupa, yusabu ala ghosdihi, pahalanya dapat. Pahala tujuan dia sholat, ya dapat. Kenapa? Karena dia lupa. La ala fi'li, pekerjaannya nggak dapat pahalanya. Ya, kenapa? Karena harus pakai wudhu. Niatnya, tujuannya dapat, subhanallah. Kama yusabu ala qiraatil Quran, sama sebagaimana kalian membaca Al-Quran, kan pakai wudhu, dia lupa, dia baca Quran, setelah baca Quran selesai, dia baru ingat tujuan, niat baiknya dia dapat. Illa idza kana junuban, kecuali kalau dalam keadaan junub, hadas besar, nggak dapat. Dua-duanya pahala udah jelas, ya ininya nggak dapat tujuannya. Nah baik. Ya, dari ini harus mengerti nih, kembali lagi kepada masalah air, mana air mustakmal, mana air suci mensucikan, bisa dilihat lagi tuh ya di apa yang sebelum-sebelumnya. Makanya ada streaming ini biar kesimpan ya tujuannya, ditonton orang nggak ditonton orang, nggak ada tujuan ke situ buat anak. Ya, yang penting kalau nyaruhnya di HP 2 kali aneh siaran, maksudnya simpan di HP aneh hang, karena kan rekam bisa 1 giga, 2 giga. Nah, kalau ada 10 berapa? Ya, bisa hancur HP-nya. Nah, kalau tapi di YouTube kita nggak kena kuota nyimpen istilahnya, tapi tersimpan. Kalau kita waktu butuh bisa di-download gitu. Dan orang mau nonton suruh nonton aja di YouTube. Nah, kalau minta ininya dong filenya, ngirimin di WA nggak bisa kalau kegedean. Nah, jadi ke situ tujuannya, yang nyimpen dan bisa artinya selama dunia ini ada dan YouTube masih ada, masih kesimpan. Tapi kalau HP belum tentu, bisa hilang, bisa rusak. Akhirnya pas rusak di dalam filenya, ya gitu, nggak bisa kita ambil memorinya. Nah, ini, ya itu tujuannya di situ.
Dan juga tujuan yang lain bagi yang jauh-jauh, kalau yang dekat ya ada hadir. Tapi yang jauh-jauh atau kemungkinan yang lagi biasa datang, lagi keluar kota dan sebagainya bisa di streaming. Itu tujuannya. Baik, kemudian yang keempat, ya, yang keempat ar-rabi istiqbalul kiblah. Nah, kita sampai sini aja dulu. Nanti pembahasannya masih banyak lagi nih tentang aurat dan mengetahui sunnah-sunnah dan fardunya. Yang keempat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Menghadap kiblat bukan Allah ada di kiblat, bukan. Allah nggak bertempat. Itu arah umat Islam. Sebab kalau nggak pakai arah, karena Allah nggak bertempat, repot. Kalau sembahyang sendiri enak. Nah, kalau sholat berjamaah, maunya dia. Nggak enak aku sono Kenapa? Wah, demen ke tetangga situ. Umumnya pas arah sono kan lucu jadinya. Akhirnya makmum kemana, imam kemana, makmum imam enak sendiri. Nah kalau nggak makmum kan bisa pada bentrok, bisa ada yang beradu pala, beradu pantat. Aduh, nggak seru dah, nggak kompak. Ya udah, arahnya disatukan sama Allah Taala ke arah kiblat, yaitu Ka'bah Baitullah Haram, ya, yang didirikan oleh Nabi Allah Ibrahim yang sebelumnya ke Baitul Maqdis kan. Ya, nabi-nabi dulu ke Baitul Maqdis, Rasulullah ikut ke Baitul Maqdis karena sebelum syariat sholat udah jalan para nabi itu sholat, nabi pun sholat. Ya, cuma bukan yang 5 waktu setelah di tahun 10 kenabian, bukan berarti sebelum kenabian nabi nggak sholat para nabi. Silakan nanti kita akan pelajarin lagi. Ya, nah sholat di sini nabi menghadap Baitul Maqdis sampai akhirnya ya turun tuh ayat faluannya ke itu ada tuh ya. Yang kau hadapkan satrul masjidil haram, yang kau arahkan wajahmu ke masjidil haram. Itu Nabi belum minta, ya, baru di hatinya mau minta sama Allah. Jangan sama seperti orang Yahudi, ya, ingin berpindah baru niat, Allah udah gabulkan. Lihat ya, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu tuh namanya kekasih, ya. Jadi bini belum minta, lakinya udah beliin. Begitu juga bininya sama, lakinya belum minta, bini udah paham. Kalau bercandanya, lakinya belum minta, bini udah buka baju. Lakinya girang banget, ya Allah, Neng paham banget, bukan apa-apa lo kerokin gue. Setan. Pikir paham, minta kerokin. Ya, nggak jadi lagi katanya. Masuk angin lagi ini gue dah. Ini nggak ada bau parfumnya, udah bau minyak minyak tawon. Ya, dicanda. Ya, biar nggak tegang, Vicky ngantuk kan. Menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Istiqbalu kiblah, menghadap kiblat. Ya. Ini mengadu kiblat yakinan idza lam yakun hunaka ha'il bainahu bainal Ka'bah. Hukumnya yakin, menjadi yakin kalau tidak ada di antara dirinya aling-aling penghalang antara dia dengan Ka'bah. Tuh yakin tuh, ya, dimelihat sendiri. Jadi nggak bisa dia berpaling. Ya, seperti orang lagi tawaf tuh, jadi kan kalau di sisi Ka'bah, ya, nggak boleh dia berpaling tuh. Ya, misalnya mundur apa. Nah, kalau lagi sholat begitu juga tuh, kalau di depan Ka'bah dia harus benar-benar ngadep Ka'bah. Makanya kita lihat kita bukan ngadep barat, karena kita posisinya Indonesia jadi ngadep barat sedikit. Tapi kalau yang arahnya sebelah sono dari Ka'bah ya timur. Nah, makanya lihat Ka'bah tuh sebenarnya muter. Bukan ntar inti di Indonesia Ka'bah nanya sama orang Saudi di sana. Amin, Pak, arah barat mana? Sono barat, di belakangin Ka'bah. Ka'bah barat aja dia tanya, bukan, kita menghadap kiblat. Tujuan nih kiblat kita, arah tujuan kita apa? Ka'bah Al-Mukarramah. Jadi ketika kalian ke Masjidil Haram, ya, maka hadapkan ke Ka'bah. Dimanapun kalian berada, pokoknya ke Ka'bah gitu. Ya, makanya kita lihat kan
muter mereka. Nah kalau kita tinggalnya di sini, kalau tinggal di sono kan arahnya beda. Jadi bisa ada yang di utara, selatan, timur, barat, tergantung negaranya menghadap mana ke arah Ka'bah. Ya, itu yakinan. Sekarang zonan, sangkaan. Nah, gitu nih, sangkaan kita zon. Ya alhamdulillah kalau di masjid itu kita udah ngikutin aja. Nah kalau di rumah sangkaan kita tanya sama orang-orang sekitar arah Ka'bah, ke arah mana? Idakan nahunaka hail, kalau ada aling-aling. Oh, kita apalagi aling-alingnya udah berapa juta aling-aling itu. Jauh banget. Udah zonan udah pakai sangkaan. Kalau yakinan nggak bisa, orang kita nggak lihat. Ya, itu. Kaifiyatu istiqbalul kiblah lil musalli. Kaifiyat tata cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat ada 3. Ya. Tata cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat ada 3. Idza kana ghaiman au ghaidan. Apabila yang sholatnya duduk dan berdiri. Kan sholat ada yang duduk, ada yang berdiri. Yang berdiri atau yang duduk seperti kita nih, fabis sodar, maka dengan dada. Ini arah kiblat kita dengan dada, bukan dengan wajah. Jadi andai kata kita lagi sholat, nengok-nengok gitu, nggak batal, cuma kurang adab gitu. Sama aja diajak ngomong sama orang tua, kita pakai nengok-nengok, nggak digambar kan masih bagus, karena kurang adab. Diajak ngomong, begini. Waduh, nggak kurang aja. Begitu juga sama Allah, kita lagi ngadap Allah kan, yakin kita menghadap Allah. Maka jangan banyak gerak atau banyak nengok. Seandainya nengok gitu ya boleh aja, namanya kaget gitu, pintu ada yang buka kaget itu nggak batal. Yang penting dada nggak bergerak. Kenapa? Menghadapnya orang yang sholat dalam berdiri dan duduk adalah dada. Maaf nih ya, misalnya ada kecacatan, badannya belok gitu ya, yang penting dadanya. Jangan ente lihat orang begitu marah-marah, ini sembahnya mana sih miring, dan urusin, jangan, dadanya dia yang penting. Ini kita bukan menghina orang ya, jadi biar kita ngerti, jangan kemudian menghukum orang salah. Lihat yang penting posisi dadanya tuh ya. Nah makanya kita sholat lihat imamnya dah. Kalau imam yang kita lihat sholat, kita makmum melihat yang bangsa salamnya pakai badannya assalamualaikum warahmatullah, udah deh batal tuh, batal semuanya ya. Yang perlu apa? Ini doang, nanti di dalam rukun sholat yaitu ketika terakhir salam cukup begitu tuh ya, ngelihat bahu kita cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah segitu. Jangan kayak muka kehilangan sendal ke imam, assalamualaikum warahmatullah, sendal hilang. Ini dada bergerak tuh, pindah tuh, hati-hati. Makanya kalian ketika sholat jangan sampai, sayang banget ketika begini, udah selesai, habis, batal tuh, ya. Nanti di dalam rukun sholat tuh, makanya menghadap kiblat. Kenapa? Tadi kan udah syarat itu mulai dari awal sampai habis. Kalau udah habis assalamualaikum, ya udah lo mau muter-muter juga nggak ada larang, asal jangan di masjid kata orang gila. Oh ini selesai nggak apa-apa, nggak ngadep kiblat. Jangan begitu. Idza kana muttaji'an, apabila dia dalam keadaan ya muttaji'an, ya menghadap seperti orang mayit, ya menghadap kiblat kan begini mayit ya, lambung kiri ya. Ya kalau tidur kita kan lambung kiri dia di atas, kenapa lambung kanannya yang di bawah tuh. Jadi kalau kita tidur sama tuh kayak mayit ya, miring ya gitu, cuma nggak begini ya. Kalau begini ntar bini lu kabur. Tidurnya begini. Mati lo bang. Enggak, kalau tidur ini pipi kita taruh di sini, itu tidur. Nabi begitu ya. Cuma kalau mayit nggak begini, tangannya begini, kan udah dari awal diginiin. Masa begini nggak begini, makanya dikasih bantal kan gitu. Jangan sumpah sampai patah begini, dikasih bantal, diciumin tanah tuh. Ya, ini ada amil tuh yang tahu, yang suka urusin mayit pada ya. Yang bukan amil juga biasain, nanti kan inti yang turun buat bapak inti, buat ibu inti, buat istri. Jangan sampai buta umat Islam bingung. Nah kalau yang amil ngerti, kalau amil nggak tahu bingung, atau nggak ada yang ngurusin ya. Nah itu kan ngadep kiblat. Kalau kita tidur kenapa? Ini supaya nih, ini paru sebelah, ini jantung nih, ini paru, jantung ada sebelah kiri. Kalau itu kiri begini, lambung ketekan dan jantung ketekan. Biarkan tuh lambung inti bergerak, paru ya jantung nggak ketekan
Ya, itu tuh kalau dalam kedokteran tuh kenapa? Ya, menyarankan jangan tidur tengkurap, nggak bagus. Nabi juga nggak kasih, nggak sunnah, makruh. Ya, itu dalam kesehatan luar biasa. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Nabi, disuruh oleh Nabi itu luar biasa, baik dunia maupun apalagi akhirat. Nah, baik. Kalau mutojian, maka fil wajihi wasodar, maka wajah dan ininya. Tuh, ya. Kalau tadi kan kita yang normal duduk dan diri cuma dada. Tapi kalau yang mutojian, ya, yang tiduran nyamping namanya ya, mutojian, nah itu muka sama dada. Idza kana mustalqiyan, kalau yang tidurnya terlentang, ya, ingat ya, inti jangan tidur terlentang ya, nggak boleh. Mati, benar. Kalau telentang mati, apalagi mantil. telentang, tang ditelen. Kalau nggak paham tuh ya, bilangin ke sama bini, sama lakinya bilang, bang, kata Ustaz kalau tidur jangan telentang, mati loh. Ya. Ini aneh bercanda, sebab dulu pernah lagi ngomong begitu, bercanda ketawa begitu, itu nggak lama besok bener-bener ini. Ya, salah satu jamaahnya perempuan, dia nggak paham. Ya, besoknya berantem sama ibunya, ngadu sama kita, emang ngomong apaan? Kan Habib bilang nggak boleh kawin sama orang sekampung. Gitu. Iya, jadi berdebat sama ibunya. Dalil dari mana? Dipikir sekampung tuh kawin sama orang sekampung, padahal di sekampung ya kagak boleh. Iya bener gak? Sekampung nggak boleh, sekantornya nggak boleh, dari sekampung. Ya, satu kantor, satu kampung ya boleh, nggak ada larangan, masih saudara aja boleh. Yang penting ya masih misanan aja boleh. Yang penting kan bukan saudara susu. Ya. Ini karena Betawi kan tukang plesetan. Ya, jadi telentang boleh nggak? Ya terlentang, tuh terlentang. Nah benar baru ya, tidur terlentang. Ya sebaiknya begitu. Kalau terlentang apalagi nggak baca-baca, nah suka kena penyakit rep tuh. Ya katanya ya, tidur oh begitu tuh kayak titiban sama setan, rep ya, setannya rep. Nah kalau terlentang ya, maka yang dijadikan sandarannya ya kiblatnya godamaihi, yaitu telapak kakinya dia, karena kan telentangnya di ngadep sono, sama seperti ketika mayit lagi ditaruh menghadap kiblat. Kiblatnya begitu dia, kakinya ya, wa wajhi, dan wajahnya jadi agak dinaikin dikit ya, mungkin dia lagi sakit nih, di apa ini, dia diri nggak bisa, duduk apalagi, bisanya tidur. Tanya tidurnya bisa nggak ngadep kiblat, itu lebih paling afdol dulu. Nggak bisa, udah apa namanya, udah susah untuk bergerak, ya udah ya tidurin aja ngadep kiblat tuh kakinya ya. Jadi palanya sebelah sini, kaki sebelah sono tuh, kan kiblat di sana. Nah, palanya dinaikin dikit ya untuk menghadapkan kepalanya, wajahnya masuk bagian wajahnya, dan kakinya telapaknya ini godamaihi ya menghadap kiblat. Nah, itulah ya jenis tata cara menghadap kiblat. Jadi begitu, karena Anda pernah masuk ke orang yang meninggal ya, takziah, itu ngadepnya begini. Anda kasih tahu, ini nggak begini, salah. Kalau begini kalau dikuburin, dipiringin kan, dikuburin. Jadi dia ngikutin kayak kuburan. Anda bilang jangan ngadepin ke sana, nggak apa-apa kakinya. Ini kan menghadap kiblat. Karena orang udah wafat. Kalau orang hidup memang nggak boleh. Ya, makruh kita begitu, nggak ada adab. Ya, jadi kalau kalian di masjid, kalau kakinya kurang-kurang enak gitu, ya jangan ngadepin ke kiblat, ya nyamping aja begini nih. Jadi kaki kita jangan belonjor kalau ada Quran, ada guru, ada orang tua intinya lagi ngobrol, kaki inti begini, nggak adab, ya adab nggak? Ada mak kita nggak boleh, terus ya ada Quran, ada kemudian menghadap kiblat, jangan. Kalau kita memang kita pegel kaki kita, ya jangan ngadep kiblat, ya jangan ngadepin kiblat atau tiduran begitu tuh, itu orang mati. Kalau memang capek gitu mau tiduran di masjid gitu istilahnya nih, ya sebaiknya sih di luar gitu. Kalau itu agak-agak pegel gitu, ya arahkanlah kaki kita nyamping jangan ke kiblat tuh, blok aja gitu. Jangan blok aja begini, nah, kan apa namanya, sama yang orang mati. Ya gitu. Kalau hidup jangan. Kalau orang meninggal memang dihadapin untuk ke arah kiblat, tapi kalau yang kita jangan, kurang sopan ya, kaki kita menjulur ke menghadap
kiblat. Ya juzu tarkul istiqbalul kiblat fi halatain. Nah, di sini juga dibahas nih, ya, di sini. Yaitu tarkul istiqbalul kiblat. Boleh atau meninggalkan menghadap kiblat, ya, fi sholatin nafilah fi safar. Ya, di sini ada dua. Pertama, fi sholati syiddatil khauf. Yang dibolehkan orang meninggalkan menghadap kiblat itu ada dua. Boleh dia meninggalkan sholatnya tidak menghadap kiblat. Fi sholati syiddatil khauf. Orang yang sholatnya sangat takut. Nanti ada tuh sholat bagaimana sholat perang. Kita belum masuk sholat yang buat kita dulu. Ya, nanti ada sholat bagaimana waktu perang. Ya, pernah lihat kan? Ya, yang atur ruku, yang atur sujud. Jadi itu gantian, itu makmumnya tuh. Ya, kalau kita kan selama ini kompak. Iya, orang ada perang. Nah, kalau perang itu beda tuh, kayak tentara-tentara kan pernah kita lihat tuh postingan ya di medan perang. Nggak semuanya ruku, habis ditembak. Karena sholat nggak ada tuh yang namanya berhenti. Nggak ada tuh kita istirahat dulu deh lagi perang nggak sholat dulu, nggak ada. Jadi pengantin nggak sholat, ini banyak. Ya, nggak bisa sholat tetap sholat, tinggalkan terus jadi pengantin mati gimana? Itu banyak banget kan. Wah, ada kasus saja ada pengantin kabur. Macam-macam deh. Ya namanya kita lihat YouTube, ya kan mau nggak mau lewat ya beranda apaan sih gitu kadang-kadang. Tapi Anda nggak tahu kasus gimana, nggak suka nggak mau tahu aja. Sebentar begitu, udah deh. Emang begitulah dunia. Ya, itulah yang katanya awalnya nih pernikahan itu dengan cinta, salah. Ya, menikahi wanita yang dicintai itu hal biasa. Menikahi wanita yang kita cintai itu hal biasa. Tapi mencintai wanita setelah menikah itu luar biasa. Catat dong. Artinya apa? Nggak usah pakai pacaran, ente menikah kemudian cintain dia. Itu luar biasa. Anda mahari memang mencinta-cintaan, enggak. Ya. Kan Habib perantara begitu, demen, lamar, udah selesai. Nikah. Ya, jadi mencintai wanita, ya, mencintai wanita ya sebelum menikah dong itu biasa. Tapi mencintai, ya, menikahi perempuan yang dicintai, menikahi perempuan dicintai itu biasa. Tapi mencintai setelah menikah itu luar biasa. Mencintai wanita setelah menikah. Nah, kita yang udah mencintai wanita sebelum menikah, kemudian setelah menikah dicintai, ya cakep udah. Kita ambil yang keduanya. Jadi jangan lantas takutnya ketika sebelum nikah dicintain, setelah nikah ditinggalin. Nggak laki nggak perempuan, kayak tadi begitu. Ya kalau nggak mau dari pertama aja. Ya jangan pas kawin. Bagus tuh laki nggak bunuh diri. Banyak kejadian begitu, siapa aja bisa terjadi. Ya kasus jamaah kita bisa begitu. Bagus belum kawin. Ya walhasil lah dunia. Ya. Nah, jadi sholat takut dan sholat apa yang kedua? Akhir fi nafilatis safaril mubah. Ya, di sini dikatakan sholatin nafilah fis safar, yaitu sholat yang sunnah di dalam dalam safar. Ya, bukan yang wajib. Yang wajib itu udah tahu, kita jamak takdim atau jamak takhir. Nanti kita akan belajar. Ini sholat sunnah di dalam safar. Tentu safar yang mubah, apalagi yang sunnah. Ya, karena safar ada yang haram. Apa seperti wah, mau kemana lo? Gua mau ke sono, ke Jawa. Kan dari Jakarta ke Jawa jauh tuh. Mau ngapain? Biasa, adik acuan. Nah, itu udah haram itu. Itu tujuannya maksiat. Ya, safar mubah apa? Ya, inti jalan-jalan, tapi tujuannya bukan maksiat. Jalan-jalan doang, lihat pemandangan apa. Ya, atau inti mau silaturahim. Oh, itu cakep, silaturahim ada anjuran. Ya, mau kemana lo? Mau ke rumah bapak gua. Di mana? Di Jawa Timur. Wah, itu cakep. Ya, dia mau berkunjung ke orang tuanya. Itu, masya Allah. Ini safar yang mubah, cuma tibang jalan doang, nggak ada tujuan apa-apa. Dosa enggak, pahala juga enggak. Itu masih boleh. Apalagi yang cakep. Ya, seperti kalian ziarah, apalagi itu. Iya, wisata rohani dah. Ya. Nah, itu kalau ada sholat sunnahnya boleh. Ya, dia meninggalkan tidak menghadap kiblat. Artinya apa? Ya kalau bisa sih kita ngadep kiblat, udah ketahuan di masjid. Ya nanti lu digamparin orang kampung sih itu tentang sholat sunnah. Ngadep sunnah.
Bukan begitu. Ini kan lagi di jalanan nih, suka bingung ya, mau sholat sunnah gitu. Masjid kagak ada, nggak ada. Mau ngadap kiblat kagak ada orang, mau sholat lagi. Itu ya. Itu kan hanya ada pengecualian di sini, orang yang sholat sangat takut dan orang yang sholat sunnah di dalam safar. Ya, baik, nanti akan dilanjutkan lagi. Ya, udah. Ya, memang pengajian kita nggak lebih dari jam 10. Insya Allah yang kelima dan yang keenam. Ya, ini agak panjang juga nih. Ya, masalah aurah dan juga yang mengetahui fardu dan yang sunnah-sunnahnya dan yang wajib-wajibnya. Jadi kita nanti pelajarin, karena ada orang yang ninggalin sholat yang yang sunnah, akhirnya dibalik lagi kepada yang wajib. Nah, itu bisa jadi batal nanti. Ya, seperti misalnya tahiyat awal, itu kan sunnah. Makanya harus tahu mana sunnah, mana wajib. Jangan sampai yang sunnah ada ditinggal, dikembali lagi untuk ngerjain, padahal sunnah, padahal dia udah masuk ke dalam yang wajib, gitu. Ya, nah nanti kita pelajarin. Ya, masih 2 lagi. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbana ta'arafna bi annana wa annana wa tub alaina taubatan واذكر لنا الأورات وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الغلمان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب حسبه